Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesehatan dan keselamatan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan secara daring mata kuliah geometri transformasi. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, bagaimana nih dengan materi mengenai isometri pada minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami? Apakah masih bingung atau sudah mengerti? Sesuai dengan janji pada minggu kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai pencerminan. Nah, kali ini masih dengan kelompok yang sama dari kelompok 2 dengan anggotanya saya sendiri, Neni Haryani dengan NPM 192151035, kemudian ada Sri Anissa Puspitasari dengan NPM 192151048, kemudian ada Muhammad Zidan dengan NPM 192151055, dan yang terakhir ada Hani Fitria Dewi dengan NPM 192151064. Mungkin sekarang silahkan ditonton videonya, disimak baik-baik. Semoga teman-teman bisa mencermati dengan baik, bisa mengerti dan memahami materi yang telah kami paparkan. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai definisi dari pencerminan. Nah, menurut definisi dari 2.6, sebuah pencerminan pada garis G adalah fungsi mu G yang ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclid V ialah sebagai berikut. Nah, jika P elemen dari G, maka mu G P sama dengan P. Coba dilihat dari gambar 2.11 bagian A. Kemudian yang kedua, jika P bukan elemen dari G, maka mu G P sama dengan Q, sehingga G merupakan sumbu dari garis P. Nah, coba dilihat dari gambar 2.11 bagian B. Nah, setelah dilihat dari gambar tersebut, nah maka selanjutnya G disebut dengan sumbu refleksi mu G. Contoh, misal diberikan titik-titik ABC serta garis G seperti berikut. Lukis titik A aksen sehingga A aksen sama dengan mu G A. Titik B aksen sehingga B aksen sama dengan mu G B. Dan titik C aksen sehingga C aksen sama dengan mu G C. Penyelesaian yang pertama, karena A aksen sama dengan mu G A dan A bukan anggota dari G, maka G merupakan sumbu dari garis A aksen A. Artinya A aksen terletak pada garis L yang melalui A dan tegak lurus terhadap G. Apabila himpunan N sama dengan L irisan G, maka AN sama dengan NA aksen, dan A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Yang kedua, karena B aksen sama dengan mu GB dan B anggota dari G, maka B aksen sama dengan B. Yang ketiga, karena C aksen sama dengan mu GC dan C bukan anggota dari G, maka G merupakan sumbu dari garis C aksen. Akibatnya, C aksen terletak pada garis M yang melalui C dan tegak lurus G, sehingga jika himpunan M sama dengan M irisan G, maka CM sama dengan MC aksen, dan C dengan C aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Lukislah gambar dari penyelesaian sebelumnya. Nah, yang pertama, buat garis L melalui A tegak lurus dengan G. Cari himpunan N yang sama dengan L irisan dengan G. Lalu buatlah ruas garis NA aksen kongruen dengan garis AN, sehingga garis NA aksen anggota dari L dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Yang kedua, jelas ya, garis B sama dengan B aksen. Lalu yang ketiga, buatlah garis M melalui C tegak lurus G. Cari himpunan M yang sama dengan M irisan dengan G. Lalu buatlah ruas garis MC aksen
kongruen dengan garis CM sehingga garis MC aksen subset M dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Materi selanjutnya yaitu pencerminan suatu isometri. Lihat teorema 2.4. Setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Buktinya berdasarkan pengetahuan pada definisi 2.1, definisi 2.5 dan teorema 2.4 dapat ditunjukkan melalui 4 tahapan, yaitu A. Pencerminan suatu transformasi, B. Pencerminan suatu transformasi lawan, C. Pencerminan suatu isometri, dan D. Pencerminan suatu isometri lawan. Kemudian lihat definisi 2.7. Suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri disebut suatu involusi. Kemudian perhatikan teorema 2.5. Nah, setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Artinya, ambil pencerminan pada garis, namakan mu G. Ditunjukkan bahwa mu G inverse sama dengan mu G. Kemudian, ambil X sebarang titik P dan V. Ada dua kemungkinan, yaitu X elemen dari G dan X bukan elemen dari G. Kemudian, untuk X elemen dari G, mu G, komposisi mu G X sama dengan mu G dikali mu G X sama dengan mu G X sama dengan X sama dengan epsilon X. Kemudian untuk X bukan elemen dari G, misalkan mu G X sama dengan Y. Akibatnya G sumbu dari garis YX sebab garis XY sama dengan garis YX. Jadi mu GY sama dengan X. Kemudian perhatikan persamaan berikut. Mu G komposisi mu G X sama dengan mu G dikali mu G X sama dengan mu G Y sama dengan X sama dengan epsilon X. Jadi kesimpulannya mu G komposisi mu G X sama dengan epsilon X untuk semua X elemen dari V. Akibatnya mu G komposisi mu G sama dengan epsilon. Jadi mu G inverse sama dengan mu G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Anissa Puspitasari dengan NPM 192151048. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan pencerminan pada garis. Nah, teman-teman bisa lihat pada teorema 2.6, misalkan mu G merupakan pencerminan pada garis G dan P pasangan berurut X, Y merupakan elemen P apabila, nah yang pertama G sama dengan pasangan berurut X, Y di mana X sama dengan 0 atau pencerminan terhadap sumbu Y, maka mu GP atau bayangan dari garisnya adalah negatif X, Y. Nah, yang kedua, G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan 0 atau pencerminan terhadap sumbu X, maka mu GP-nya sama dengan X, negatif Y. Nah, selanjutnya, G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana X sama dengan A, di mana A ini merupakan nilai yang berubah-ubah, misalkan A-nya itu 3, 2, seperti itu. Maka mu GP-nya itu akan sama dengan 2A dikurangi X, Y. Nah, untuk selanjutnya G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan B, dengan nilai B yang bisa berubah-ubah, maka mu GP-nya itu akan sama dengan X, 2B dikurangi Y. Nah, selanjutnya G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan X, maka mu GP-nya sama dengan Y, X. Selanjutnya G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan negatif X, maka mu GP-nya ini sama dengan negatif Y, negatif X. Nah, selanjutnya Y sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan MX, maka mu G-nya sama dengan 1 dikurangi M kuadrat dikalikan dengan X ditambah 2MY per 1 ditambah M kuadrat, 2MX ditambah M kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan Y per 1 ditambah M kuadrat. Nah,
teman-teman mohon maaf, ada yang tertinggal. Untuk G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0, atau dapat dikatakan pencerminan terhadap titik 0,0, maka mu GP atau bayangan dari garis tersebut akan sama dengan negatif X, negatif Y. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sana terdapat soal, diketahui garis G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan negatif X, dan H sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana 3Y sama dengan X ditambah 3. Nah, pertanyaannya, tentukan persamaan garis H aksen sehingga H aksen sama dengan mu GH. Nah, penyelesaian tadi diketahui G sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan negatif X. Nah, maka mu GP atau bayangan dari garis tersebut adalah negatif Y, negatif X untuk setiap P pasangan berurut X, Y. Nah, untuk garis yang H, kita misalkan Q sama dengan X0, Y0 elemen H, maka diperoleh hubungan 3Y0 sama dengan X0 ditambah 3. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang pertama. Nah, mu GQ sama dengan mu G, pasangan berurut X0, Y0 itu sama dengan negatif Y0, negatif X0. Nah, ini tuh merupakan bayangan dari garis yang H tadi. Nah, kita juga misalkan bayangan garis H-nya ini sama dengan X, Y, maka akan diperoleh hubungan negatif Y0, negatif X0 sama dengan X, Y. Nah, dari hubungan tadi, maka dapat kita jabarkan negatif Y0 itu akan sama dengan X dan negatif X0 itu akan sama dengan Y. Nah, Y0 akan sama dengan min X dan X0 akan sama dengan negatif Y. Nah, ini kita namakan atau kita tulis persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan ke-1. Tadi persamaan ke-1 adalah 3Y0 sama dengan X0 ditambah 3. Nah, yang Y0 sama X0-nya itu tuh kita ubah dari persamaan yang kedua, maka akan didapatkan 3 dikalikan negatif X sama dengan negatif Y ditambah 3, sehingga didapat persamaan Y sama dengan 3X ditambah 3. Jadi H aksennya itu akan sama dengan pasangan berurut X, Y, di mana Y sama dengan 3X ditambah 3. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materinya. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.